Besties Kemanggisan, welcome back ke podcast Binus Kemanggisan. Perkenalkan, nama aku Kezia Natania Wijaya dari jurusan Marketing Communication and I will be your host for today. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial dari School of Accounting. Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama aku Yeskiel Valentino, biasa dipanggil Kiel. Aku jurusan akuntansi Binusian 2025. Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, aku mau tanya nih, aku boleh panggil kamu apa? Yeskiel, Kiel, atau? Kiel aja sih. Oke, aku panggil kamu Kiel Ya. Oke, Kiel, aku mau nanya, kenapa kamu pilih ambil accounting di Binus Kemanggisan? Oke, jadi kenapa aku pilih akuntansi ya? Jadi waktu pada saat SMA ya, jadi awalnya itu sebenarnya nggak mau ngambil akuntansi gitu, tapi maunya ngambil finance karena waktu SMA kan masa COVID ya. Terus COVID kita kan di rumah ya, di tempat masing-masing, sering nonton YouTube gitu. Terus banyak tentang yang bahas tentang investasi, saham, kripto. Jadi mulai ada ketertarikan di situ. Nah, awalnya mau masuk Binus tapi jurusan finance. Nah, tapi finance itu cuman ada di Alam Sutera waktu itu. Dan sampai sekarang mungkin cuman masih ada di Alam Sutera aja ya, belum ada di Kemanggisan. Nah, karena di Alam Sutera terus ada beberapa pertimbangan yang akhirnya memutusin oke, tetap di Binus tapi yang ada di Kemanggisan aja gitu. Dan waktu itu karena finance belum ada di Kemanggisan, akhirnya milih akuntansi Binus. Nah, kenapa pilih akuntansi? Karena ya sejalan dengan, jadi waktu SMA itu beberapa kali ikut lomba Olim Ekonomi gitu ya, Olimpiade Ekonomi. Jadi pada saat finance-nya nggak bisa karena satu dan lain hal, jadi mutusin apa yang ada di Kemanggisan yang sejalan juga masih ekonomi lah. Dan akhirnya mutusin untuk ambil akuntansi di Binus Kemanggisan gitu. Wah, berarti kita kan masuk kuliah nih pas masih masa-masa COVID. Nah, dan kamu sudah menemukan ketertarikan di dunia accounting dan finance. Itu emang udah suka dari SMP, SMA, atau dari kapan nih suka bidang ini? Kalau ditanya sejak kapan mulai suka, mungkin pas SMA ya, pas dapat mata pelajaran ekonomi waktu itu. Dan ya bukan dosen ya, dulu guru ya, masih gurunya itu ngajarnya cukup enak dan juga diajak buat coba lomba olim ekonomi. Dan di situ sih mulai tertarik yang sama namanya ekonomi, dunia keuangan, dunia akuntansi seperti itu. Kamu kan sejauh ini udah ikut banyak banget competition accounting atau taxation. Nah, aku pengen nanya, itu kamu emang ada bawa bekal apa aja sih dari SMA sampai akhirnya tertarik gitu mau ikut kompetisi-kompetisi saat mulai dunia perkuliahan? Ya, kalau mungkin bekal mungkin nggak banyak ya, tapi basic akuntansi itu aku dapat karena memang jurusan IPS dan dapat mata pelajaran ekonomi ya. Kita belajar akuntansi tapi basicnya. Nah, tapi basic itu penting buat kedepannya gitu ya. Jadi pada saat semester 1 itu aku udah dapat lah basic akuntansinya. Jadi ya cuman ngulang penjelasan dosen jadi lebih paham gitu. Nah, bekalnya sebenarnya itu baru dapat benar-benar pada saat semester 1 belajar perpajakan. Semester 1, semester 2 belajar perpajakan, dosennya itu Bu Levana, dia ngajarnya tuh asik lah. Jadi dapat banyak insight juga dari dia. Dan sejak saat itu mulai tertarik sama pajak. Nah, sejak saat itu mulai tertarik, mulai lomba-lomba. Dan akhirnya bisa menang-menang juga gitu sih. Wah, keren banget. Boleh spill gak salah satu competition yang paling berkesan gitu sejauh ini? Mungkin banyak ya sebenarnya yang paling berkesan. Semua punya kesannya masing-masing. Cuman kalau ditanya, mungkin ada 3. Aku bagi jadi 3 kategori ya. Oke, boleh banget. Yang pertama yang prize poolnya paling gede gitu. Itu yang ngadain itu salah satu perusahaan, namanya itu Artex yang ada di Surabaya. Jadi bulan Oktober ya, Oktober 2024 ini kita dapat kesempatan buat lomba di sana di Surabaya. Dan puji Tuhan ya kita dapat juara 1 dan hadiahnya itu 45 juta. Nah, mungkin itu secara prize pool, jadi itu yang pertama. Terus kalau misalnya secara yang paling bergengsi ya menurutku pribadi ya, itu waktu itu kita dapat juara 2
kompetisi debat pajak nasional. Jadi yang ngadain itu langsung Direktorat Jenderal Pajak, dan diadainnya itu di STAN, jadi collab gitu, DJP sama STAN. Itu kita dapat juara 2. Dan yang terakhir mungkin yang paling rame ya, yang ikut itu 375 tim. Waktu itu yang ngadain itu Pertapsi sama DDTC, dan puji Tuhan juga kita dapat juara 1. Jadi kalau dibagi 3 ya, yang paling dari prize poolnya paling gede itu Artex. Terus kalau misalnya yang paling bergengsi itu KDPN, dan yang paling rame itu Pertapsi. Wah, ini didengar-dengar dari prize poolnya kayaknya jumlah uang menangnya tuh gede-gede banget ya. Ini prize-nya biasa dibagi bersama tim atau gimana? Ya pastinya karena kalau lombanya tim, pastinya kita bagi tim ya, kita bagi rata lah. Semua kan punya kontribusinya masing-masing. Kalau lomba tim kan kita artinya kerja tim ya. Menang as a team, kalah juga as a team. Jadi ya uang yang kita dapetin pastinya kita bagi rata gitu buat bertiga gitu. Biasa lomba bertiga ya gitu sih. Jadi pasti kita bagi rata. Kalau boleh tahu uangnya dipakai untuk apa tuh? Ya mungkin karena cukup banyak ya, yang khususnya yang Artex terakhir itu. Jadi mungkin sebagian besar sih buat diinvestasiin ya di saham, dan ada beberapa persennya itu buat pegang aja, sama ada persepuluhan seperti itu. Oke, aku mau nanya, ada nggak sih dosen yang paling menginfluence kamu buat ikut perlombaan accounting and taxation ini? Ya mungkin kalau nggak spesifik ada dosen yang menginfluence ya, tapi aku lebih terinfluence sama dulu teman-temanku seangkatan di Alsut. Jadi waktu itu mereka yang mulai lah istilahnya menang beberapa lomba, dan pada saat kuliah mereka bisa menang, timbul tuh keinginan, maksudnya dalam hati at least bisa menang 1 kali aja gitu. Maksudnya waktu itu mikirnya at least bisa menang 1-2 kali lah lomba selama kuliah gitu. Masa nggak bisa menang apa-apa gitu ya selama kuliah. Jadi mikirnya awalnya tuh cuma 1-2 kali menang. Terus akhirnya lama-lama keterusan sampai sekarang. Jadi tapi semua dosen itu berperan sih, maksudnya ngambil bagian dalam bantu kasih insight-insight ilmu-ilmu lah. Tapi kalau yang menginfluence itu bukan dosen justru, tapi teman-teman seangkatan yang di Alsut waktu itu. Mereka bisa menang beberapa lomba, dan itu memotivasi kapan ya aku bisa kayak mereka, at least 1-2 lomba gitu. Oke, gitu. Berarti motivasinya dari teman-teman ya. Iya, yang di Alsut. Nah, dari tadi kan kita ngomong menang-menangnya aja nih. Pernah nggak sih ada kalah gitu di perlombaan? Ya pasti untuk mencapai sebuah kemenangan pasti kita pernah dan juga sering ya ngalamin kalahnya dulu. Ya jadi mungkin sedikit cerita ya. Jadi aku mulai lomba itu rutin itu 2023 ya. Mungkin pertengahan Juni 2023 itu aku mulai rutin lomba lah. Nah dan kalau jadi di pajak, di akuntansi atau pajak itu ada 2 lomba lah. Secara garis besar ya, ada yang paper ataupun yang cerdas cermat gitu. Nah biasa jujur aku lebih suka yang cerdas cermat gitu dibanding paper. Nah di 2023 itu aku ikut mungkin ada 8 atau 9 lomba ya cerdas cermat, dan aku menang itu cuma 1 lomba doang gitu. Nah tapi dari setiap lomba yang kalah itu ada dapat pembelajaran lah, kita kan dapat soal-soalnya juga, kita bisa latihan soalnya juga lagi. Terus juga ya jadi di tahun 2003 itu sejak ada 1 lomba kita kalah, itu kalahnya sama adik tingkat gitu ya. Terus itu memotivasi buat aku sendiri, maksudnya dalam hati aku bilang tahun depan aku pasti bisa menang gitu. Maksudnya kalahin lah tim-tim lain, bukan cuma tim binus doang gitu, adik tingkat doang, tapi juga bisa ngalahin anak-anak STAN, anak-anak UI yang memang mereka secara pemahaman akan pajak itu cukup dalam lah mereka belajarnya. Sejak saat itu, nah pada saat ada motivasi itu, nah di saat itu aku udah mulai belajar tuh, walaupun belum ada lomba pada saat itu. Jadi aku baca undang-undangnya, aku pelajarin lah semua undang-undang yang biasa diperlombakan gitu, ada KUP, PPH, PPN gitu ya. Nah sejak saat itu, terus masuk 2024 lomba pertama yang Pertapsi 375 tim itu, kita langsung puji Tuhan bisa dapet juara 1 gitu. Wah keren banget, congratulations buat semua kemenangannya. Thank you. Sebelum kita mengakhiri podcast ini,
Boleh dong spill tips and tricks gimana sih caranya supaya bisa sukses dan berhasil seperti Kiel bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih menjalani dunia perkuliahannya. Oke, mungkin apa ya? Yang pertama mungkin ini sih, kalian harus punya motivasinya dulu. Kalian harus temuin motivasi kalian itu apa. Maksudnya dengan kalian dapat motivasi nanti itu menimbulkan apa ya? Eager lah, keinginan kalian untuk bisa menang. Jadi motivasi itu penting supaya kalian mau terus belajar itu dan konsisten. Itu yang paling penting, itu sebenarnya motivasi. Nah, terus yang kedua mungkin lingkungan ya. Kalian cari lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat juga, karena lomba itu banyak kan per tim ya. Mungkin ada lomba yang individual gitu, tapi rata-rata lomba itu as a team ya. Jadi kalian harus temuin partner lomba kalian tuh yang sesuai lah dengan kalian, punya komitmen yang sama, punya daya juang apa ataupun keinginan untuk belajar yang sama dengan kalian. Jadi kalian nggak cuman sendirian gitu, tapi kalian punya teman partner lomba juga yang punya keinginan yang sama, motivasi yang sama untuk menang sama kayak kalian. Dan yang terakhir ya jangan lupa belajar, sama yang paling penting sih berdoa ya. Apapun agama kalian ya, yang paling penting tetap yang di atas sih. Jadi banyak momen itu selama perlombaan kita ngerasa itu kita tuh dapat miracle lah. Dia ada beberapa momen kita rasa itu kita bakal kalah gitu di titik itu, tapi kita nggak tahu kenapa bisa dapat menang. Kayak misalnya tim yang lain itu jawabnya salah, padahal itu misalnya soal yang menurut kita itu cukup mudah lah untuk dijawab sama tim lain gitu. Tapi ya banyak momen miracle gitu, menurut kita bisa dapat juara gitu sih. Oh ya, Kiel, belakangan ini kamu lagi sibuk apa sih? Mungkin belakangan ini lagi sibuk magang ya, tapi baru banget last day itu kemarin gitu. Jadi ya kesibukan mungkin magang ya. Gitu sih. Kemarin sempat magang di mana? Waktu itu aku dapat kesempatan buat magang di EY ya, Ernst & Young. Ya itu salah satu Big Four perusahaan KP gitu kan, kantor akuntan publik. Wah, keren banget bisa magang di Big Four. Ceritain dikit dong, kok bisa sampai di hire oleh EY? Ya jadi waktu itu aku juga nggak matokin bahwa aku harus magang tuh di Big Four doang gitu. Aku apply di mana-mana juga. Jadi waktu itu udah cukup mepet waktunya ya. Dia udah cukup mepet waktunya buat kita deadline, buat kita dapet company gitu, buat magang kita. Nah, pada saat itu pas aku lagi coba apply ke yang lain juga, aku ditawarin sama salah satu kakak rohaniku lah. Jadi dia punya teman, jadi temennya itu lagi cari anak magang gitu, tax di EY. Nah, jadi ditawarin sama kakak rohaniku itu buat mau coba nggak di EY. Terus aku bilang ya mau aja dong, siapa yang nggak mau coba Big Four gitu ya. Ya aku coba dan waktu itu ada proses seleksinya, interview dan lain-lain. Ya puji Tuhan lolos gitu. Jadi magang pertama itu aku di divisi yang namanya People Advisory Services. Jadi itu nanganin individual tax. Terus 4 bulan selesai. Bulan depannya aku pindah ke yang lebih corporate, Business Tax Services, Financial Service Office. Jadi itu lebih nanganin corporate, khususnya perbankan dan juga pembiayaan lainnya kayak asuransi, kredit gitu-gitu sih. Wah, keren banget bisa magang di Big Four ya. By the way, dengar-dengar besok bakal ada final tax competition di UI. Ya. Iya betul. Boleh ceritain dikit gak tentang competition-nya? Ya jadi ya ini salah satu lomba yang aku ikutin tahun 2023 dan juga aku nice try ya, ente ya. Jadi aku kalah di fase semifinal tahun 2023 dan tahun ini mungkin jadi tahun terakhir aku buat ikut lomba ini karena tahun depan udah lulus ya. Dan aku waktu itu aku coba, jadi lombanya itu fase penyisiannya itu kita disuruh kerjain 100 soal bareng tim ya, bertiga selama 100 menit dan kita dapat peringkat ketiga ya waktu itu. Terus di fase ada 10 tim yang diambil dari 70-an tim. Dan di fase semifinal kita itu dikasih study case dan kita kumpulinnya dalam bentuk esai nantinya. Nah, dari 10 tim ini kita masuk peringkat 2, kita masuk peringkat 2 dari 10 tim ini dan lolos ke babak final. Jadi hopefully kan penyisian kita 3,
semifinal 2, hopefully finalnya kita bisa 1 ya. Amin. Nah, Besis Kemanggisan jangan lupa buat support Kiel di final competitionnya besok. Sepertinya podcast kita segitu dulu ya. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah nonton. See you.